Halo guys, welcome back with me and the bike. So hari ini ada jadwal jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan biasa. Hari ini ada jadwal jalan-jalan ke lahan teman-teman skripsi. Kali ini di depan udah ditemani sama Sultan dan Bos Eksa. Di belakang ada Pak Fatur, dan yang saya bonceng adalah My Love. Wish, mantap, asik. Setelah tadi pagi kunjungan ke lahan saya, kemudian siang tadi barusan kunjungan ke lahannya Deksa. Habis ini kita menuju lahannya si Wildan, ada di apa namanya, Jelun, daerah Jelun, Licin. Ya karena udah lama nggak pernah bikin motovlog, jadi mungkin sekalian bikin motovlog aja kali ya. Ya karena udah lama juga nggak pernah bikin motovlog, jadi sekalian juga bikin motovlog ya kan. Udah berapa bulan ya? Yang terakhir itu kayaknya kalau nggak salah bahas manfaat cupang itu kalau nggak salah. Yang belum nonton yang belum nonton silahkan tonton, ada di atas linknya. Buat ngingetin lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, monggo di subscribe, because subscribe is gratis atau free. Kalian tidak akan mendapatkan kerugian ketika mensubscribe channel yang kalian suka. Jadi subscribe itu gratis guys, gak bikin kalian mengalami sebuah kerugian, malah insya Allah akan membuat kalian itu untung guys. Kok lihat gini sih? Ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Ya meskipun channel ini jarang banget bikin video, tapi paling enggak ya adalah video buat di-upload gitu. Sekarang kebanyakan pakai ini sih, pakai channel yang satu, dan di biasa aja itu sekarang lagi rajin-rajinnya bikin video short. Mungkin hari ini kita bahas video short juga kali ya. Video short buat teman-teman aja semuanya, sebagai edukasi juga buat teman-teman. Jadi video short itu apa sih video short, kemudian apa sih manfaat video short gitu kan, dan mungkin juga sebagai pemantik buat teman-teman semuanya agar mau bikin video short dan mau bikin channel. Jadi video short itu gini guys, video short itu adalah video yang berdurasi pendek, yang modelnya itu apa ya, kalau berdiri itu portrait. Agak kurang ngerti juga antara horizontal dengan vertikal. Pokoknya tuh videonya tuh bentuknya portrait alias berdiri, dan durasinya itu di bawah 60 detik alias di bawah 1 menit guys. Jadi konteksnya itu bebas. Misalkan gini, kalian punya video kalian bekas jalan-jalan gitu ya, kalian manfaatkan aja itu ya kan, buat video short. Nanti judulnya atur sendiri lah, atau mungkin ya tambahkan hashtag shorts di belakang judul nanti, kemudian di deskripsi juga perjelas lagi deskripsinya, tambahkan juga video shorts gitu, misalkan hashtagnya, dan di teks juga. Jadi kalau misalkan video kalian itu 1 menit, itu biasanya akan diakumulasikan di YouTube itu gini guys. Misalkan videonya 51 detik, kalian rekornya 51 detik, tapi ketika kalian upload di YouTube itu videonya jadi 52 detik, jadi nambah 1 detik dari hasil rekaman. So saran saya kalau kalian mau bikin video short itu bikin aja durasinya 58 detik, karena kalau 58 detik nanti masuk di YouTube jadi 59 detik kan, lebih enak tuh daripada bikinnya 59 detik tapi yang masuk nanti 1 menit ya kan. Cari aman aja dah, pokoknya jadi video short. Dan
apa sih keuntungan video short itu, benefit, manfaat video short buat kita, mungkin buat channel-channel yang pemula gitu kan kayak saya ini. Jadi manfaat video short itu ibaratkan gini guys, ibaratkan kita itu dalam satu tim bola. Kita dalam satu tim bola sebagai pemain, otomatis kita kan memperebutkan posisi starting 11, posisi bermain sebagai pemain utama yang siap dimainkan dalam satu pertandingan. Maka dari itu kita harus bersaing kan, kita harus bersaing, latihan itu harus benar-benar latihan, menunjukkan skill kita, menunjukkan bakat kita, agar apa? Agar kita itu diminati oleh pelatih, staff, dan juga diminati oleh staff, sehingga kita itu dipilih untuk menjadi starting 11 guys, dipilih untuk menjadi pemain utama pada sebuah pertandingan gitu. Jadi ya kita memang harus menunjukkan skill terbaik kita, kita harus menunjukkan passion terbaik kita harus menunjukkan kualitas bermain kita. Jadi kita itu bisa dipilih untuk jadi pemain utama. Nah, sama juga seperti di YouTube, ketika kita main di YouTube, kita bersaing juga guys dengan ribuan orang yang bermain YouTube juga. Kita bersaing agar apa? Agar kita itu menjadi rekomendasi bagus dari YouTube, kita itu mendapatkan rekomendasi bagus dari YouTube gitu. Kita harus menunjukkan skill public speaking terbaik kita harus menunjukkan skill editing terbaik kita, dan juga kita harus memberikan passion terbaik kita di YouTube. Agar apa? Agar channel kita itu mendapatkan rekomendasi dari YouTube dan juga mendapatkan minat tayang dari penonton gitu guys. Jadi gak asal-asalan main YouTube itu. Oke, stay dulu, isi bensin saya Sultan. Karena mulai STM belok kiri terus sampai gini. Kita pak? Burine pernah nih tikungan gini mau main nabrak mana? Jadi karena ini titingan ngiri, tinggal belok yang Banjarsari mau, dengan uang gua harus nyalip kon. Tadi abang ngomong itu, tiba-tiba ngomong kanan bisa. Aku langsung ngerem dadakan. Enggak lihat pak? Tinggal mau merem mau loh ngiri terus. Kayak mana anda ini? Dek salad. Dek slide. Apa tuh apa tuh? Pertalite. Jadi solar. Ini ada solar. Biasanya disipul nih bos. Nabi di sison. Biar bontotane ku sing kuwiat di sana. Bontotane sing kuwiat. Jam-jam. Jadi welcome back lagi setelah pembahasan tadi. Sebenarnya kita di YouTube itu bersaing guys. Kita bersaing menampilkan video terbaik kita, menampilkan konten terbaik kita, sehingga channel kita itu bisa mendapatkan rekomendasi bagus dari YouTube. Kemudian channel kita itu direkomendasikan di beranda orang-orang atau viewer atau pengguna YouTube yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya kita ini kayak pemain bola gitu. Kita latihan supaya bisa dapat rekomendasi, dan kita itu apa namanya Jepang terus, dan kita itu diharapkan menjadi salah satu channel yang bisa disukai oleh banyak orang gitu guys. Nah terus apa hubungannya dengan video short? Ya, video short itu ibaratkan gini guys, kalau kita udah latihan sama tim utama di suatu klub, di suatu tempat sepak bola ya kan, kita itu ibaratkan pengen punya skill tambahan lagi, tapi di luar dari jam atau jadwal latihan kita sama tim. Ibaratkan kayak kita ada extra time sendiri buat latihan gitu loh. Jadi kita latihan terus, kita melatih improvisasi skill kita, melatih improvisasi cara bermain kita, kemudian agar kita mendapatkan experience tambahan dari sepak bola misalkan gitu. Terus kita bisa menjadi pemain yang terbaik dan lebih baik. Dan video short hubungannya dengan
penjelasan tadi adalah ya ibaratkan video short itu adalah salah satu bentuk latihan tambahan kita sebagai YouTuber di luar konten utama atau di luar kita membuat video reguler gitu. Jadi fungsinya video short ini adalah buat mengaktifkan atau membuat channel kita ini agar aktif dan mendapatkan rekomendasi, karena mungkin uploadnya bisa setiap hari kalau video short ya, kecuali kita punya tim ya. Kalau kita punya tim, kita upload setiap hari bisa. Tapi kalau buat orang-orang yang upload sendiri, rekam sendiri, editing sendiri, itu nggak bisa. Salah satunya adalah untuk membuat channel kita direkomendasikan oleh YouTube, yaitu kan salah satunya channel kita harus minimal upload setiap hari. Ya kita nggak mungkin dong upload setiap hari kalau kita ngedit sendiri, rekam sendiri. Tapi ya ada lah yang bisa. Tapi kalau menurut saya video short itu sangat membantu sekali. Kita upload setiap hari dengan durasi yang sedikit, tapi dengan seperti itu pun channel kita tetap mendapatkan rekomendasi yang bagus gitu loh, kalau kita konsisten upload setiap hari video short. Karena berdasarkan pengalaman saya upload video short itu udah banyak di channel ini dan juga di channel Dandi biasa aja. Kalau di channel Dandi Bike ini pernah gara-gara satu video short itu nambah 200 subscriber dalam jangka waktu kurang lebih 2 mingguan, dan videonya saat itu booming banget. Jadi itu adalah video yang paling banyak dilihat, kalau nggak salah 176.000 kali tayang buat video short yang ini nih, ada di atas videonya. Dan ya itu, kalau kita upload video short setiap hari, otomatis channel kita akan direkomendasikan bagus oleh YouTube dan juga direkomendasikan kepada teman-teman kita yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Biasanya channel kita akan ditayangkan ke channel teman kita yang belum subscribe gitu. Tapi lebih banyak ditampilkan di beranda teman kita yang sudah subscribe gitu. Jadi ya mungkin video short ini salah satu langkah atau salah satu cara buat mungkin teman-teman yang mau memulai menjadi YouTuber tapi masih bingung, nggak bisa ngomong, nggak bisa editing, atau public speakingnya masih kurang cukup skillnya. Ya video short ini anjir bau durian. Ya video short ini bisa menjadi salah satu solusinya gitu loh. Kalau di video short kan kita nggak perlu ngomong pun bisa, cuma melihatkan beberapa view, kemudian judulnya menarik, itu kadang-kadang bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman subscriber kita. Jadi gitu guys. So ya, kalau video short itu bisa buat YouTube merekomendasikan bagus channel kita, why not ya kan? Nggak berat-berat banget kok, pakai HP pun bisa. Yang penting kita konsisten upload setiap hari, kemudian judulnya itu menarik, videonya itu menarik, ya maybe insyaallah akan jadi baik juga rekomendasinya. Jadi buat teman-teman aja yang mungkin masih ragu mau jadi YouTuber tapi bingung mau konten apaan, ya kan, bingung nggak ada equipment lengkap, ya salah satunya coba aja Pak buat video short. Kalau pakai video short itu pun ya oke lah, mungkin dalam jangka waktu 1 bulan 2 bulan mungkin ya nggak langsung kelihatan nyata, kecuali kita sudah main YouTube itu sudah minimal 2 atau 3 tahun, insya Allah video kita akan ramai dengan sendirinya. Tapi kalau buat pemula ya wajar lah, kalau awal-awal tahun pertama itu sepi banget, itu wajar, jangan menyerah, pokoknya terus setiap hari upload video short itu. Dan kalau saya pun video shortnya ya gini, karena dulu itu di galeri banyak banget video-video yang waktu ada momen apa gitu sama teman-teman, terus saya bingung ini kalau dihapus gimana, terus kalau disimpan di mana gitu kan, karena ngabisin memori juga. Jadi ya
bikin aja video short buat channel kita, buat sebagai YouTuber pemula, sah-sah aja kok. Kan gampang juga, nggak perlu editing mungkin ya. Kalau kalian nganggur ya bisa diedit gitu lah. Tapi kalau video short murni itu nggak tanpa editan, itu udah bisa diupload dengan syarat video kita itu vertikal, horizontal atau lurus lah. Ukti racing gak gaya-gayaan niku. Kalau belok ngiri, kaki kiri yang turun. Iku belok kanan, kaki kiri yang turun. Gaya-gayaan. Ya, ukti racing gitulah. Dan mungkin segitu dulu aja videonya ya. Video tentang apa sih video short dan juga apa sih manfaat video shorts. Ya, semoga bermanfaat dan semoga sedikit mencerahkan teman-teman semuanya yang masih ragu mau jadi YouTuber atau mungkin mau jadi YouTuber. Iya, apaan sih anjir. Mungkin buat teman-teman semuanya yang masih ragu jadi YouTuber atau bikin channel, ya salah satunya bikin video short aja, upload aja terus apapun kontennya. Bahkan di video salah satu YouTuber itu ada YouTuber yang khusus punya channel tentang video short. Itu isinya video short semua, entah isinya apa, pokoknya short lah. Dan itu pun dapat dimonetise. Jadi ya suatu keuntungan juga buat kita. Mungkin buat orang-orang yang nggak terlalu suka bikin video yang ada wajah kita, ya upload video short aja. Sama-sama monetisasi kok, ya kan? Sama-sama main YouTube-nya yang penting. Dan mungkin segitu dulu aja video dari saya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and always follow my Instagram and always follow my new video. Oke, begitu saja videonya. Thank you yang sudah mau subscribe dan sudah mau nonton video ini sampai akhir. Sini Dandi out. Tembelek kayak